Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan lagi tutorial yang keempat, yaitu digitasi untuk pembuatan peta pajak bumi bangunan atau PBB. Ya, untuk pemetaan PBB pajak bumi bangunan ini sudah saya siapkan template, jadi tidak teman-teman tidak perlu membuat save file atau database. Ini saya sudah buatkan template, dan templatenya ini ada yang yang pakai save file, dan juga saya lebih karena ini untuk pembuatan PBB ini sangat kompleks, jadi saya ini membuat datanya menggunakan geodatabase. Jadi biar digitasinya itu lebih simpel dan lebih mudah untuk analisis datanya. Oke, langsung saja. Ini saya buatkan template-nya. Jadi ini saya membuatkan template DHOP namanya, nama foldernya. Dan ini nanti saya share untuk template DHOP-nya. Oke. Nah, di sini nanti ada contoh-contohnya untuk digitasi. Oke, ini sebelum kita latihan ini, saya kopikan terlebih dahulu ini template DHOP-nya, kemudian saya paste di sini aja. Nanti bisa di rename foldernya, ini bisa di rename, bisa di sini namanya project ataupun terserah nama desa ataupun nama kota bisa. Ini saya kasih nama project latihan seperti itu. Oke, di dalam project latihan maupun di dalam project di template ini, di dalam template ini folder 2 ini, folder SAP NOP dan template DOPDL ini tidak boleh dihapus namanya ataupun di rename. Namanya tidak boleh di rename ataupun dihapus. Jadi ini file penting. File pentingnya, file utama, file dasarnya untuk pemetaan PBB. Ini file dasarnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan SAP baru ataupun folder baru seperti itu. Tetapi dua folder ini tidak boleh dihapus ataupun di rename nama foldernya, karena ini sudah terkoneksi dengan template-nya. Oke. Nah, di sini ada GeoTIFF Citra. Bisa Citra untuk GeoTIFF. Di sini nanti GeoTIFF ini untuk latihan kita untuk digitasi bidang. Oke, langsung saja kita buka template-nya, MXT yang berbentuk MXT. Oke, yang untuk template sistem PBB yang tidak ada yang tidak ada angka 10-nya, ini berarti yang atas ini untuk ArcGIS yang versi 10.4, dan untuk ArcGIS yang di bawahnya, versinya di bawahnya 10.4 ini menggunakan template sistem PBB yang versi 10. Jadi ini versi 10.0 sampai ke atas itu bisa mengakses ini. Kalau ArcGIS-nya 10.4 ataupun ke atas itu pakai yang ini. Oke, karena saya menggunakan ArcGIS 10.4, ini saya menggunakan template yang atas ini. Oke, saya buka. Dan untuk pemetaan PBB ini harus butuh ketelitian analisis datanya, supaya datanya ini tidak keliru gitu. Oke, knob-nya, nanti nama jalannya, bloknya, ZND seperti itu. Oke, di dalam template yang sudah saya buat ini ada dua folder, dua grup. Jadi grup layar pertama ini pembuatan knob. Yang grup yang kedua ini digitasi. Oke.
kita akan yang akan kita kerjakan yaitu untuk grup digitasi terlebih dahulu, karena knob ini, pembuatan knob ini bisa belakangan. Ini yang akan kita kerjakan yang buat latihan itu di grup layer digitasi. Oke, yang pertama ada bidang DAOP. Ini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu bidang DAOP. Dan saya menyaranin kalau untuk digitasi di lapangan itu bidangnya terlebih dahulu. Setelah bidang di digit, baru layer TX. Layer TX ini isinya apa aja? Nah, di layer TX ini ada isi jalan, jembatan, terus rel kereta api, dan sungai. Gitu. Ini nanti ada 4 kategori untuk layer TX nya. Apabila di dalam desa tersebut yang didata ini tidak ada rel kereta api, itu tidak masalah. Ini hanya template. Template nanti bisa diisi dan juga bisa tidak diisi. Akan tetapi jika di satu desa itu ada jalan, jembatan, dan sungai, itu wajib diisi. Tapi kalau di desa tersebut tidak ada jalan rel kereta api, maka rel kereta api tidak perlu diisi, seperti itu. Kemudian ada layer nama jalan, ada layer nama sungai. Ini fungsinya untuk menamai jalan, seperti itu. Kemudian ada layer blok, layer bangunan, layer ZNT, dan fasum polygon. Nah, untuk fasum polygon ini fungsinya untuk menampilkan label nama-nama fasum tersebut. Contohnya masjid, musola, gereja, sekolahan, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Ini untuk menampilkan labelnya, seperti itu, untuk menampilkan label dari bidang tersebut. Dan untuk simbolnya, simbol dari fasum itu nanti kita buat setelah fasum polygon ini terisi. Jadi fasum polygon ini kita isi dulu, kemudian hasil dari itu kita convert itu ke poin untuk dijadikan simbol. Ya, untuk fasum polygon di sini ini bentuknya masih polygon, belum poin. Padahal untuk membuat simbol itu harus menggunakan poin. Seperti itu. Oke. Untuk fasum polygon dan fasum simbol nanti kita bahas belakangan. Kita bahas dulu adalah bidang DAOP. Kita digitasi bidang terlebih dahulu. Oke. Sekarang saya kasih contoh untuk digitasi bidang. Sebelumnya saya ada data citranya ataupun hasil scanan ataupun sket lapangan yang di-scan atau yang difoto yang sudah terregistrasi. Jadi yang bisa data di sini ini yang sudah terregistrasi atau reference, sudah misalnya koordinatnya di foto tersebut. Kalau foto biasa diinsertkan di data ke sini, ini fotonya nanti jadi tidak bisa overlay dengan shape filenya atau data spasialnya, tidak bisa overlay. Jadi ya kita harus registrasi fotonya tersebut. Kalau itu berbentuk foto, misal selesai lapangan terus difoto seperti itu harus diregistrasi terlebih dulu atau di reference seperti itu terlebih dahulu. Oke. Untuk tutorial ini tidak ada belum saya buatin tutorial untuk georeference atau registrasi foto ya. Jadi di sini fokus ke digitasi bidang dan jalan, sungai, blok, ZND, dan yang ada di sini. Oke. Saya tambah data dulu untuk citranya. Oke, ini tadi di project latihan. Nah, di sini ada blok A dan ada blok 1A, ada blok 2A.
Oke, ini bisa langsung sekaligus kita tambahkan ataupun kita satu. Oke, saya insertkan langsung dua-duanya dan kemudian pilih yes supaya tidak lambat ya. Jadi ketika citra geotiff dimasukkan ke akun map ini, dia akan membuat data source untuk rasternya tersebut. Jadi kita pilih yes aja supaya ketika dibuka kembali ini lebih mudah. Dan ketika di yes ini, kalau kita editing data di situ, si raster atau si citranya ini tidak membuat lembab artisnya, tapi kalau di no ini artisnya jadi lembab seperti itu. Oke, kita yes saja lebih dahulu. Oke, ini sudah terinsert, teman belum tampil di sini. Supaya tampil kita zoom to layer terlebih dahulu. Zoom to layer supaya langsung fokus ke citranya. Seperti ini. Setelah di zoom to layer seperti ini. Ini adalah hasil dari peta PDF, kemudian saya jadiin geotiff, kemudian dari hasil geotiff ini saya registrasikan ke ArcGIS seperti itu. Oke, kita akan coba editing di blok 1 lebih dulu. Seperti ini untuk latihan. Ini untuk digitasi di ArcGIS. Ini kan di citra ini sudah ada knob-knobnya. Sudah ada knob-knobnya seperti ini. Jadi kalau digitasi di ArcGIS ini tidak perlu digitasinya tuh menyesuaikan dengan knob-knobnya gitu. Maksudnya tidak seperti di Mapinfo ataupun teman-teman yang sering pakai Mapinfo. Jadi kalau di Mapinfo ini kan digitasi knob 1 ini harus urutan yang pertama digitasinya. Knob 2 ini harus nomor urut yang kedua, dan seterusnya sampai nomor knob terakhir berarti digitasi nomor terakhir. Untuk di ArcGIS ini kita bisa akalin digitasinya ini tidak menyesuaikan dengan knobnya, jadi kita bisa digitasinya bisa sembarang, mau dari nom 51 lebih dahulu ataupun nom 83 lebih dahulu seperti itu, ataupun nom 75 lebih dahulu. Oke. Terus gimana cara ngenopinnya? Untuk ngenopinnya kita mau menggunakan layer yang berbeda. Jadi untuk digitasi bidang kita menggunakan layer bidang DHOP, dan untuk digitasi knob kita menggunakan layer blok 01 di pembuatan knob seperti itu. Nanti dari hasil dari digitasi knobnya. Ini kalau untuk digitasi knob yang di dalam grup pembuatan knob blok di layer blok 001 ini digitasinya sesuai dengan knobnya masing-masing. Misal dimulai dari 1 angka di sini, udah 2 di sini, ini sesuaikan, diurutkan sesuai dengan urutannya. Ini untuk digitasi knobnya. Dan apabila kita ngenopin dari awal, tidak, maksudnya tuh digitasinya itu kita yang digitasi dan kita yang ngenopin gitu. Kalau ini kan yang ngenopin dari lapangan gitu, sudah ada knob-knobnya dari lapangan, kita menyesuaikan. Itu baru knobnya menyesuaikan yang lapangan. Tapi kalau kita ngenopin sendiri ya kita berimajinasi sendiri. Kita bikin knobnya tuh spiral, dibikin spiral sendiri seperti itu. Oke, langsung saja saya akan contohkan untuk tutorial pembuatan bidang.
Oke, untuk pembuatan bidang sama seperti yang pada pengenalan ArcGIS yang tutorial yang sebelumnya. Tuh, start editing dulu, start editing. Nah, ini start editing, kemudian create fitur dan juga atribut. Ini file pentingnya tuh, start editing, terus create fitur dan juga atribut seperti ini. Kita start editingnya langsung di layernya biar spesifik ke layer. Start edit fitur, kemudian start editing. Oke. Setelah start editing mulai, kita pilih create fitur. Create fitur tuh ada di sini. Create fitur. Di sini juga. Kalau sudah ada di sini, tinggal kita klik di sini, create fitur. Kalau misal belum ada di sini, seperti ini, kita klik create fiturnya ada di sini. Tinggal kita klik. Oke. Kemudian kita tentuin kita mau mendigitasi apa gitu. Karena ini saya mau mendigitasi bidang DHOP, maka yang di sini, yang di sebelah kanan ini, maka kita harus mengklik bidang DHOP. Ya, jangan sampai kita mau mendigitasi bidang DHOP, tapi yang kita klik adalah blok. Nanti kesimpannya itu berbeda. Kalau kita ngekliknya blok, berarti nanti datanya tersimpan di blok. Kalau kita ngekliknya di ZND, maka tersimpannya nanti di layar ZND, seperti itu. Jadi kita harus paham mana yang mau kita edit, dan itulah yang kita klik. Kita mau mengedit atau menambahkan data di bidang DHOP, maka kita harus klik layarnya yang ada di sebelah kanan ini, di layar create fiturnya. Oke, setelah kita klik layarnya, kemudian kita pilih polygon, kemudian kita digit sesuai dengan garisnya. Nah, ini tidak harus nomor 1 terlebih dahulu, tidak harus. Jadi kita bisa digit di nomor yang di tengah ataupun di akhir, dan di mana saja itu boleh. Contohnya saya mau mendigit nomor 48. Nah, saya mulai dari sini, titik pertamanya, klik 2, titik ketiga, keempat. Karena ini di dalam gambarnya ini, di sketnya ini ada garis pertemuan garis di sini, maka untuk digitasinya di sini harus dikasih titik seperti ini. Kenapa dikasih titik? Karena ini untuk snappingnya bidang yang sebelahnya ini nanti, seperti itu. Jadi jangan langsung ke sini, nanti di sini nggak ada snapnya. Kalau nggak ada snapnya, otomatis kita harus membuat titik baru atau membuat node baru, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita tinggal klik kanan, finish sketch, jadi satu bidang. Kemudian saya mau mendigit nomor 46. Nah, ini kan ini tadi kita kasih titik, saya kasih titik di sini, maka ini ada snapnya. Tapi kalau misalnya tidak dikasih titik, maka tidak ada snapnya. Contohnya seperti ini tidak ada snapnya, ini susah nih untuk digitasi, nggak ada snapnya. Jadi seperti ini baru ada snapnya. Oke, saya mau digit nomor 46 seperti ini. Nah, snap ketika ada pertemuan pertigaan seperti ini, kita harus titik supaya nanti ada snapnya di situ. Oke, ini. Oke. Ini ada pertigaan di sini, kita harus snapkan nanti, kasih titik untuk membuat snap di sini. Dan terakhir di sini. Untuk digitasi, bidang seperti itu. Jangan lupa untuk di ArcGIS ini, template ini sudah saya sediakan atributnya, dan pengisian atributnya, dan sudah saya sediakan. Ini tidak perlu membuat atribut ataupun tabel lagi. Tinggal kita klik bidangnya, kemudian kita klik atribut. Ini tinggal diisi datanya. Datanya sesuai lapangan.
Misal knob asal ini, untuk knob ini bisa dikosongin lebih dahulu. Nah, knob lapangan diisi dulu, ini knob lapangannya berapa gitu. Misal knob lapangannya 1. Nah, ini untuk jenis transaksi ini itu pendataan. Di pendataan yang sekarang dikerjakan itu apa jenisnya, itu maksudnya apakah pendataannya ini sysmeop, perekaman data, atau pemutahiran data seperti itu, verifikasi lapangan, atau penghapusan seperti itu. Jadi kalau ini pendataannya digitasi, ini hasil pendataan sysmeop atau perekaman data, maka kita jenis transaksinya isi nomor 1. Apabila digitasi bidang yang kita kerjakan ini pemutahiran data, berarti diisi nomor 2 seperti itu. Sesuaikan dengan pendataannya ini jenisnya apa gitu. Oke, karena kita contohkan di sini pendataannya itu perekaman data atau sysmeop. Oke, kita klik, berarti jenis transaksinya nomor 1. Oke, untuk di knob ini kita kosong terlebih dahulu, karena knobnya kita akan buat di belakang. Ini knob asal, apabila ada knob asalnya ini untuk verifikasi. Untuk verifikasi, kalau misal ada tinggal isi, kalau tidak ada tidak usah diisi. Untuk jenis tanah, nah ini jenis tanah juga harus paham jenis tanahnya ini apa gitu. Apakah ini tanah kosong, atau ini tanah bangunan, ataupun fasum, ataupun kaplingan gitu, sesuai lapangan. Misal ini tanah dan bangunan, berarti diisi nomor 1. Apabila ini adalah tanah kaplingan siap bangun, berarti diisi nomor 2. Atau ini tanah kosong, berarti diisi nomor 3. Atau ini fasum kayak masjid, musola, sekolahan, diisi nomor 4 seperti itu. Karena di sini adalah contohnya, misal ini tanah dan bangunan, kita isi nomor 1 gitu. Kemudian nama WP, ini nama WP nya siapa gitu. Misal nama WP nya adalah Budi. Oke. Terus alamat objeknya, misal ini nama objeknya misal di sawah Kulon gitu. Oke. RT nya misal ini RT objek, dengan ini alamat objek. Terus ada RT objek, ini objeknya itu RT berapa, misal RT nya 00, ya kasih 00 aja. Apabila RT nya ini RT 1, berarti diisi 001. Untuk RT diisi 3 digit. Untuk RW diisi 2 digit. Misal ini adalah RW 3 misal, seperti itu, diisi 2 digit. Untuk RT diisi 3 digit, RW diisi 2 digit. Oke. Kemudian alamat subjek, alamat si pemiliknya itu di mana gitu. Misal alamat subjeknya Surabaya gitu. Oke. Kemudian RT subjeknya, nah, kalau tidak tahu bisa dikosongin. Kalau tahu misal diisi, misal artinya RT subjeknya 00012 gitu. Seperti ini. RW subjeknya misal 03 seperti itu. Jadi untuk RT diisi 3 digit, RW diisi 2 digit. Luas bumi, apabila ini luas bumi ini luas sertifikat, ini bisa kita masukkan misal luasnya 4000 gitu, sesuai sertifikat. Apabila ini tidak ada sertifikat, maka diisinya tuh belakangan. Bisa kita isi dengan mengkalkulasi geometrinya untuk mendapatkan luas buminya. Kalau ini luas sertifikat, isi dengan sesuai dengan sertifikat, misal 2000 gitu. Seperti itu. Bagi bangunan, karena ini tadi contohnya adalah jenis tanahnya 1, berarti tanah dan bangunan.
ini luas bangunannya berapa, luas bangunannya misal 60 itu. Nah, untuk ZND ini kita isi belakangan. Nah, setelah di layer ZND ini sudah dibuat, baru nanti ketahuan ini zonanya zona apa gitu. Berarti ini diisi belakangan setelah layer ZND sudah dibuat seperti itu. Oke, ini keterangannya ini. Kalau misalnya ada keterangan, biasanya ini keterangan misal luasnya, ini luas buminya sesuai sertifikat, berarti di sini diisikan luas SAM atau apa gitulah keterangannya. Atau ini fasum, ini tanah ini fasum, kita tulis fasum, luas SAM, fasum. Apabila keterangan apa luasnya ini sesuai sertifikat, tapi jenis tanahnya ini adalah fasum seperti itu, atau cuma ini fasum aja. Oke, edisi fasum aja seperti itu. Dan di sini adalah keterangannya luas SHM. Oke. Ini KTP kalau ada diisikan. KTP misal ini. Terus pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ini pilihannya itu seperti di spopnya. Oke, saya akan coba buka spopnya. Coba buka spop biar mudah dipahami. Spop. Oke, saya cari spopnya dulu. Spop. Ini spop. Ini dia spop. Halaman depan. Ini dia. Nah, di sini ada pekerjaan. Pekerjaannya itu ada PNS, ABRI, pensiunan, badan, dan atau lainnya. Seperti itu. Kita sesuaikan dengan jenis pekerjaannya apa gitu. Kalau misal tidak ada yang tertera di sini, berarti kita isi dengan lainnya. Kita isi aja pekerjaan itu nomor 5 karena kita pilih lainnya. Terus status kepemilikan tuh yang ini nomor 11. Status kepemilikan ini 1 pemilik, 2 penyewa, 3 pengelola, 4 pemakai atau sengketa. Nah, kita sesuaikan. Contohnya di sini adalah pemilik. Oke. Kemudian jenis guna bangunan. Nah, jenis guna bangunan ini apa? Ini kan tadi contohnya adalah tanah dan bangunannya. Di jenis guna bangunan itu apa? Saya buka lagi. Nah, ini untuk mengetahui itu kita bisa buka LSPOP-nya. LSPOP dari data. Nah, ini jenis guna bangunan. Ini ada 16 item. Ini yang bidang yang kita digit itu termasuk yang mana gitu, atau perumahan, atau perkantoran, atau rumah bensin, atau gedung sekolah, seperti itu. Kita isikan. Contohnya di sini perumahan. Oke, kalau diisi jenis guna bangunannya adalah 1. Oke. Kemudian jumlah bangunan. Jumlah bangunannya di bidang ini ada berapa? Misal 1, ya diisi 1 001. Untuk pengisian jumlah bangunan ini 3 digit. Meskipun cuma 1 bangunan, kita isi 001. Karena bisa jadi satu tanah ini isinya 100-an bangunan, makanya kita isi 3 digit 001. Bisa aja satu tanah ini nanti karena ini pabrik atau apa isinya tuh sampai 100 bangunan seperti itu. Makanya kita isi 3 digit. Oke, kemudian nomor bangunan. Nomor bangunan ini nomor keberapa? Karena ini jumlah bangunannya 1, maka nomor bangunannya juga 1. Nah, ini diisi 3 digit juga. Apabila ini jumlah bangunannya misal 2, ini bangunan ini yang keberapa gitu. Sesuaikan dengan yang di lapangannya. Oke. Kemudian konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan tuh lihatnya di LSPOP-nya.
konstruksinya itu pakai apa. Nah, konstruksi bangunan: 1 baja, 2 beton, 3 batu bata, 4 kayu. Kita isikan misal batu bata. Batu bata itu 3. Isi 3 seperti itu. Dan kondisi bangunan kita lihat lagi L sebabnya, kondisinya. Ini nomor 11, sangat baik, baik, sedang, dan jelek. Misal kondisinya sedang, maka kita isikan 3 di sini. Oke. Tahun dibangun, misal mau diisi silakan, kalau tidak diisi juga tidak apa-apa, sesuai lapangan aja, sesuai kebutuhan. Misal dari dinas ataupun dari Pemda minta diisi tahun bangunan, tahun bangunnya, tahun dibangunnya, maka kita isi. Kalau dari Pemda tidak minta diisi, ya kita kosongin aja, tidak apa-apa. Kemudian atap. Atap ini kita sesuaikan di LSPOP-nya. Untuk atap ini isinya ada, ini nomor 13 atap ini ada desreban beton, genteng beton, genteng biasa, asbes ataupun sek. Oke, misal di sini saya isikan 3 gitu untuk atapnya, seperti itu. Kemudian dindingnya apa, lihat lagi LSPOP-nya dinding. Ini ada kaca, aluminium, beton, batu bata, kayu, dan seng. Sesuaikan dengan yang ada di lapangan. Misal di dindingnya batu bata gitu. Kenapa? Jadi ini isinya pun tidak boleh ngaco ya, maksudnya. Ini konstruksinya kan 3, tadi konstruksinya kan 3. Konstruksi 3 batu bata. Ini jangan sampai dindingnya ini kayu gitu loh, karena konstruksinya tuh batu bata. Kalau konstruksinya batu bata, dindingnya pun batu bata, seperti itu. Di logikanya kan kayak gitu kan, tidak mungkin konstruksinya batu bata terus dindingnya pakai kayu. Ya bisa-bisa aja, tapi kan yang sering terjadi di lapangan itu konstruksinya batu bata, dindingnya juga batu bata. Kalau konstruksinya kayu, dindingnya juga kayu, seperti itu. Oke, karena ini batu bata, maka saya isi dindingnya juga batu bata. Kemudian lantai. Ini lantai, lihat lagi di LSPOP-nya. Lantainya pakai apa gitu, atau keramik kah, teraso kah, ubin, semen, ataupun marmer. Misal contoh di sini saya isi keramik, lantainya pakai keramik. Dan langit-langitnya, lihat lagi ke LSPOP-nya, langit-langit apa ini, tidak ada triplek atau akustik. Contohnya di sini triplek langit-langitnya, tadi diisi dengan nomor 2, atau misalnya tidak ada, diisi dengan nomor 3. Oke. Listriknya itu berapa gitu, misal di sini listriknya 900 watt, diisi aja 900, seperti itu. Jangan diisi 900 watt seperti ini, nanti tidak bisa, tidak boleh, harus 900 gitu aja. Kemudian keluaran objek. Nah, ini keluaran objeknya itu apa. Kemudian kabupaten, misalnya kabupatennya Pasuruan gitu. Nah, misal di sini keluaran objeknya Gayam, seperti itu. Gayam, Kabupaten Pasuruan. Oh iya, maaf, ini sebelumnya untuk pengisian tabel ini harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh huruf kecil. Pasuruan. Ini juga Gayam, huruf besar, Gayam. Oke. Tadi juga ini luas SHM, nah, ini Surabaya. Pokoknya semuanya harus pakai huruf besar.
tadi saya lupa ini. Sawah Kulon. Oke, ini nama WP nya Budi. Oke, jadi harus menggunakan huruf besar semua. Oke, tadi saya sampai ini pendata, nama pendatanya, misal nama pendatanya Purwanto, huruf besar juga. Ini pendatanya kalau mempunyai ini, kalau tidak mempunyai ya kosongnya, tidak apa. Nama peneliti misal mau diisi silahkan, sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ini peneliti sesuaikan. Terus tanggal pendataannya, untuk tanggal pendataannya diisi, ini wajib diisi tanggal pendataannya, tanggal, bulan, tahun. Ini disamain aja nanti, satu desa atau per blok atau gimana, atau per blok atau per 10 bidang seperti itu. Misal di sini misal tanggal 10, bulannya bulan 9, dan tahunnya 21. Nah, ini diisinya cuma 2 digit, tanggal 2 digit, bulan 2 digit, tahun juga 2 digit. Tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh 1 digit, tidak boleh, harus 2 digit, dan tidak boleh 3 digit, harus 2 digit. Oke. Kemudian diisi jumlah lantai. Nah, ini lantainya lantai berapa? Kalau cuma 1 ya diisi 1, harus diisi 1. Nah, untuk jumlah lantai pengisinya juga harus 2 digit, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke. Dan kemudian keluaran subjek. Tadi kan keluaran objeknya misal di Gayam kan, karena di objeknya tuh di desa Gayam. Misal keluaran subjeknya ini, karena ini tadi alamat subjeknya Surabaya kan, ini keluaran subjeknya bisa diisi Surabaya ataupun desanya subjeknya itu. Misal saya isi Ngagel gitu. Nah, seperti itu. Ngagel. Tuh. Ini cara pengisiannya. Dan bloknya, ini blok berapa yang kita digit ini, misal ini adalah blok 1, kita isi 001. Oke. Untuk pengisian blok ini harus 3 digit, tidak boleh kurang dari ini, harus 3 digit, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke, mungkin setelah ini kita simpan, save edit, dan kemudian stop edit apabila sudah selesai terdigit semua. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial digitasi bidang. Selanjutnya kita tutorial ke selanjutnya, yaitu layer teks. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.